bulan Safar yang di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman tuh cara mengimani sesuatu tuh ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah. Sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Maka sangat aneh orang beriman mempercayai hal-hal yang semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat. Berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umrah, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. ini ada. Jadi tidak perlu. Jadi dalam agama kita itu ada rambu-rambunya di dalam mengimani sesuatu. Biarpun malam Jumat, tapi untuk maksiat jadi malam maksiat, malam sengsara. Ramadan bulan mulia, ayo bagi siapa? Yang berbuat baik, yang maksiat, wah sengsara di atas sengsara, kan begitu. Jadi jangan sampai ada kita mempercayai adanya bulan petaka sehingga menunda pernikahan, bulan kecepit kayak bulan ada itu tidak ada. Kemudian juga ada hal lain lagi biasanya diyakini oleh sebagian orang di saat menemukan bulan Safar ada Rebu akhir di bulan Safar atau sering disebut dengan Rebu Wekasan. Kita bisa ninjau dari sisi ilmiah cara beriman dan sisi husnudon. Sisi ilmiah bahwasanya siapa yang memberitakan adanya musibah datang di hari Rebu Wekasan itu? Di mana akan begitu? Siapa yang memberitakan? Sehingga kita harus mempercayainya. Baik, di sini sebuah pertanyaan. Yang menurunkan musibah adalah Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya bahwasanya hari itu adalah hari diturunkan bencana dan petaka. Ada celah husnudon, mungkin adalah para waliullah, para kekasih Allah, yaitu karena adanya ilham. Ilham, ilham, ada para kekasih Allah diberi ilham. Bahwasanya di malam Rebu Wekasan, anggap saja begitu. Kita masih husnudon karena ada sebagian amalan ini dilakukan oleh orang yang menisbatkan kepada para wali. Oke, jadi ilham waliullah. Ilham waliullah, orang yang diduga sebagai wali lalu dapat ilham. Akan tetapi ilham pun kita tidak wajib mempercayainya. Artinya jika memang itu ilham para wali, dia mendapatkan ilham, diberitahu bahwasanya di hari itu adalah akan turun malapetaka, maka yang mempercayai perkataan para wali silahkan mempercayai. Adapun yang tidak percaya nggak ada masalah. Akan tapi setelah itu yang akan menjadi pertanyaan adalah gimana solusinya? Jika seandainya betul ilham para wali, apa yang setelah itu kita lakukan? Kan begitu. Sementara ada satu riwayat yang sangat jelas dari baginda Nabi, misalnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Enggak ada orang berkumpul di rumah Allah, di masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Enggak ada orang yang berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an, saling mengajari kayak begini ini. Masjid itu dimaknai pas sebagian luas. Illa nazalat alaihimus sakinatu wa hafatumul malaikatu. Akan turun ketenangan. Nah, jadi nggak ada musibah lagi setelah itu. Jadi kalau pengen
menolak musibah itu seperti daf'ul bala bis sadaqati dan sebagainya. Tentunya seandainya itu betul ilham yang Allah berikan kepada para ulama, para wali, maka solusinya juga diambil dari Nabi, yaitu mengamalkan hal-hal yang diizinkan Nabi, diperintahkan Nabi seperti bersedekah, mengadakan kumpulan majlis zikir. Bukankah majlis zikir akan diturunkan rahmat Allah sehingga bala bencana ada yang dihilangkan. Tentunya sebisa mungkin jangan melakukan amalan-amalan yang sekiranya tidak ada petunjuk dari Nabi, karena dasarnya ilham. Kalau betul itu ilham, maksud kami apa? Yang mengingkari bahwasanya di Rebokasan ada bencana khusus turun tidak salah, tidak perlu disalahkan. Karena dia akan karena mereka berdasarkan satu dasar ilmiah. Dari mana berita itu? Karena ghaibiyat itu harus jelas, berita gaib itu harus jelas. Harus berita gaib yang harus kita yakini dan orang lain wajib meyakini adalah berita dari Al-Quran atau hadis Nabi yang mutawatir, kemudian dalalahnya qat'iyah, maknanya sangat jelas, maka siapapun tidak boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Adapun masalah berita tentang apapun dari orang yang dikatakan waliullah, maka tidak wajib mempercayai siapapun. Orang mengingkari keramat salah, karena karamah ada dalam Al-Quran, kisah Siti Maryam. Akan tapi orang mengingkari keramatnya si fulan boleh saja, bukan sebuah kemaksiatan. Atau mengingkari berita karamah. Nah, karamah itu bukan tahadiyat, bukan seperti mukjizat. Jadi ini ada rambu-rambu. Maksud kami apa? Tidak usah kita berselisih faham terlalu jauh, terlalu dalam sampai mungkin olok-olokan. Yang mengingkari tentang masalah Rebokasan adalah bukan dalam wilayah kesalahan kok. Dan seandainya bagi yang mempercayai, tentu harus ada dasar-dasar Anda mempercayai apa. Apakah betul nasnya para kekasih Allah, wali, yang dia dapat ilham, itu pun tidak wajib yang lain mempercayai kok. Kemudian kalaupun mempercayai, tentunya lakukan sesuatu yang Nabi memberikan petunjuk. Seperti kalau ada sakit-sakit, da'u mardakum bisadaqati, dengan bersedekah menyembuhkan orang-orang sakit, atau tadfa'ul bala, bersedekah akan nolak bala, bencana dan sebagainya. Cukup begitu barangkali. Bagi yang mempercayai Rebokasan, mungkin setiap hari, mungkin di hari itu sedekah 10 juta per orang untuk bangun pondok, baguslah itu. Itu. Jadi jangan ngerjakan yang lain-lain dulu deh, maksudnya jangan sampai terjadi khilaf sini. Tapi kalau tidak ada dasarnya, nah, kemudian ini pun harus dipangkas dengan apa? Husnudon, kalau ini adalah ilham waliullah, harus kita pangkas bahwasanya tidak ada amal-amal jahiliyah yang pernah dilakukan sebelumnya. Amalan di luar Islam. Kalau ada amal jahiliyah, amal tidak baik dilakukan sebelum Islam, maka dugaan ini ilham ya jauh, karena bisa jadi ini adalah terpengaruh dengan budaya dulu. Mungkin ada satu kebiasaan di luar Islam, keyakinan semacam itu, nah kemudian kok tiba-tiba ada orang punya ilham, ya ini ternodai keilhamannya ini. Karena akan mengukuhkan satu keyakinan yang salah pada orang-orang yang sebelumnya. Ya ini orang beragama lain misalnya. Jika mungkin ada di agama selain Islam, mempercayai bahwasanya Rebokasan adalah ini. Lalu kok tiba-tiba dalam Islam bukan Nabi yang menyebutkan. Kalau Nabi kan mengukuhkan syariat sebelumnya kan sah-sah saja. Tapi hari ini, ya maka urusan Rebokasan, satu memang kita tidak ingin berdebatkan masalah ini, akan tapi kita akan giring kepada cara yang paling tepat dalam menyikapinya adalah bukan ada nas hadis Al-Quran. Jika Anda tidak mempercaya pun Anda tidak masalah. Dan saya giring ke arah sini, maksudnya apa? Bagi yang telah mempercayai atas dasar ilham, Anda pun jangan marah kepada yang tidak percaya. Sebab fanatik yang salah itu adalah fanatik kepada hal-hal yang semacam ini. Kemudian solusinya apa? Bagi yang mempercayai ilhamnya pun tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk. Bagaimana Nabi mengajarkan agar tertolak dari bala. Ya berkumpul mengadakan majelis taklim. Kayak begini itu. Barangkali di hari yang diduga orang ada turun bala. Itu ya berbanyak majelis taklimnya. Biasa hari jadi 2 hari biar hafathumul malaikatu. Diliputi oleh malaikat.
Nazalat fihimur rahmatu, dan diturunkan kepada mereka rahmat loh. Kalau rahmat kan tidak ada bala, sudah. Ini kapan saja, sehingga setelah itu nggak ada lagi hari bencana. Seperti itu. Baik. Yang pengen nikah di bulan Safar segera nikah. Jangan ditunda-tunda. Bulan Kapit. Sebab keluhan pedagang bulan Kapit, Buya, ini pada sepi dagangan. Apa urusannya dengan Kapit? Ya, ini adalah sekelumit. Jadi bagi yang tidak mempercayai, Anda tidak melakukan sebuah kesalahan tentang adanya Rabu Wekasan. Bagi yang percayai perlu pelan-pelan. Dari mana asas dasar kepercayaan Anda? Jika dilacak ke atas adalah atas ilham para wali, itu adalah sah-sah saja. Bagi seorang murid mempercayai ilham gurunya sah. Tapi jangan memaksa orang lain mempercayai ilham gurunya, nggak bisa. Saya melihat guru saya punya karomah, dan saya yakin itu karomah. Kejadian luar biasa. Tapi saya ceritakan ke Anda tidak wajib cerita. Bukan masalahnya karomah tidak ada. Karena apa? Bisa jadi saya bohong. Gitu loh sederhananya. Jadi kadang-kadang hari ini ta'assub kepada seorang guru itu, di saat orang lain mengingkari karomahnya langsung marah. Dasar kau kurang ajar, itu guru saya, keramat saya. Loh, itu kan gurumu. Dan saya tidak melihat, kan gitu. Jadi kalau seandainya saya punya guru, lalu guru saya punya karomah yang saya saksikan dengan nyata, dengan mata saya, ya saya saja yang percaya. Kalau saya cerita kepada Anda, suka-suka. Anda boleh tidak percaya, dan Anda tidak wajib percaya dengan omongan saya. Yang nggak boleh ada mengingkari adanya karomat, sebab karomat dikisahkan dalam Al-Quran tentang kisah Maryam. Seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.